Oke, Pak Anang, Yeah. yang menarik tadi, Bon, pada saat keputus ya, yang tadi ketika bicara tentang eh, opportunity, bahwa kita juga Yeah. harus melihat behavior orang. Kalau saya pribadi mungkin sebagai pengusaha, sebagai yang jualan dia nggak akan berpikir seperti itu. Tapi kalau berpikir sebagai user, saya sepakat bahwa saya butuh orang yang butuh barang yang tidak harus dipasang tanpa membutuhkan sesuatu yang lebih dari kemampuan saya. Cuma yang menarik Pak Nanang ketika sampean cerita tentang produk ya, saya sempat dapat cerita dari sampean juga, sampean sempat menyampaikan bahwa sebenarnya produknya tidak harus dalam bentuk barang yang untuk minor renovasi atau bicara untuk ambience-nya rumah ingin dirubah atau apa. Sampean juga Yeah. punya anak asuh lah istilahnya gitu ya. Ada Yeah. istilahnya yang sampean maintain teman-teman UMKM yang ada di sekitar Tulungagung dan sekitarnya, yang Yeah. informasinya sampai bisa mengekspor makanan-makanan tradisional Indonesia dan makanan kecil kayak teh pucuk harum dan segala macam ke Malaysia itu sampai 5 kontainer. Itu ceritanya bagaimana Pak Nana? Jadi gini, kalau itu kan di Malaysia penduduk Indonesia kan banyak banget Oke. yang jadi TKI di sana, jutaan, gitu kan. Terus yang saya tahu selama saya di Malaysia, saya pernah berkunjung ke sana itu kan kita makanan khas Indonesia ada, tapi nggak Oke. sebanyak yang ada di Indonesia, gitu kan. Padahal ini Oke. pasarnya ada. Kenapa nggak? Artinya kita nggak gandeng istilahnya penduduk Indonesia WNI yang kerja di Malaysia untuk jadi stokis produk atau sekalian jadi distributor produk. Karena contohnya di Kuala Lumpur aja, orang Indonesia yang buka warung itu banyak banget kan. Tapi produk-produk Indonesia jarang. Nah, kita tinggal mengelingkan aja istilahnya orang Indonesia yang tinggal di sana yang mau jadi stokis atau distributor barang untuk menerima produk-produk kita, gitu kan. Ya contoh paling gampang sekarang begitu sudah berjalan, makanan tradisional yang istilahnya mungkin bagi kita pun sudah jarang kita temui, tapi laku juga untuk diekspor. Kacang Shanghai, alen-alen, keripik tempe, keripik pisang, dan memang Berondong katanya ya, dengan juga ya. ya berondong. Terus dan memang wahnya itu volumenya itu luar biasa gede. Seminggu bisa 5 kontainer untuk kirim makanan-makanan itu. Seminggu 5 kontainer untuk kirim makanan? Ke Malaysia. Oke. Tapi bukan saya ya, ini teman-teman dari UMKM di sini yang Ya. Oke. Saya susah untuk mau meneruskan apa ya kata-kata. Cuma gini Pak Nanang, kalau untuk teman-teman saat ini, apa yang harus saya lakukan? Kalau misalnya saya punya produk nih, terus saya willing, saya punya keinginan untuk menembus pasar internasional. Apalagi di masa pandemik seperti ini, pasti saya akan down duluan. Kalau saya punya produk, apa yang harus saya lakukan pertama kali itu bisa menembus pasar internasional, Pak Nanang? Pertama, kenakan dulu produk jenengan itu ke negara mana yang dituju atau istilahnya kawasan mana yang dituju. Bisa lewat Instagram, bisa lewat Facebook, bisa lewat kalau pet sudah nggak ada ya sekarang ya, Pinterest. Terus kemudian marketplace yang paling saat ini harus kita akui paling powerful Alibaba. Kalau kita Alibaba kalau berbayar cukup mahal, 13 juta setahun. Pakai yang free aja. Ya kalau saya tidak mengajarkan hal buruk, tapi kalau teman-teman mungkin kalau 13 juta setahun itu dirasa mahal, itu yang ikut membership yang gratisan, cuman nantinya tidak bisa membuka inbox dari orang yang merequest produk kita. Ada triknya, caranya. Kita lihat aja di kontak card kita di Alibaba, itu bisa kelihatan siapa sih yang kirim email minta inquiry ke kita. Itu habis itu kita kirimi langsung ke emailnya
tadi yang kirim inquiry itu, minta inquiry itu, kita kirim langsung, kita kasih penawar harga. Jadi, according your inquiry at alibaba.com, here we attach the price list, something like that. Dan itu mereka paham, karena banyak bagi orang-orang Eropa atau Amerika itu, small medium enterprise Indonesia itu memang orang-orang yang benar-benar kecil, artinya bukan pemain besar, home industry, mereka paham. Jadi pastikan produk ini unik, itu pertama. Terus kedua, tampilkan dengan foto-foto yang menarik. Foto-foto ini termasuk foto implementasinya. Contohnya kalau kursi, padankan kursi dengan mejanya, tidak hanya kursi, gitu kan. Tampilkan di ruang tamu, bagaimana bentuk kursinya ini, gitu. Terus berikutnya, jangan lupa, pastikan juga kapasitas produksi, karena itu sangat vital. Jangan sampai ada orang minta produk kita dimintai misalkan 1 kontainer atau nggak usah 1 kontainer, 10 set kursi. Ternyata kita kapasitasnya sebulan satu set kursi, berarti kan butuh 10 bulan. Nah ini harus kita kenali dulu, kapasitas produksi harus dikenali dulu. Jadi begitu ada inquiry, kita sudah bisa ngomong kalau permintaannya sekian, butuh waktu sekian. Dan ini nggak boleh, ya saya tidak boleh meleset. Karena trust-nya dibangun dari situ. Oke, Pak Nanang. Yeah. Sekilas Pak Nanang, tadi kalau yang saya summary Pak Nanang ya, bahwa teman-teman, para pelaku usaha atau siapapun yang teman-teman ingin mencoba untuk nembus pasar luar negeri ya, yang pertama sampaikan sama Pak Nanang tadi, opportunity itu tetap ada, jadi jangan inferior dulu, jangan pesimis dulu. Bahwa opportunity tetap ada. Tadi disampaikan sama Pak Nanang bagaimana caranya bisa melihat warga di luar negeri itu di Kanada, di Amerika, di Jerman, di Inggris itu bahwa mereka itu ingin melakukan minor perbaikan rumah, minor renovation gitu ya. Itu salah satunya. Yang kedua, bahwa contohnya tadi itu di Malaysia warga negara Indonesia itu kangen sama makanan-makanan Indonesia, tapi saat ini susah untuk mendapatkannya. Itu kan istilahnya opportunity ya. Teman-teman harus mempunyai, kita harus mempunyai setup mindset kita bahwa masih ada opportunity di luar sana. Yang pertama, yang kedua bahwa banyak sekali negara sekarang sudah mulai membuka port ya Pak Nanang ya, sudah mengizinkan untuk memasukkan barang dan seterusnya atau mengeluarkan barang dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, marketing, sosial media. Itu bisa dengan apa aja. Tadi disebutkan sama Pak Nanang itu ada Facebook, ada Instagram, ada Pinterest dan segala macam. Apapun itu memang harus dipelajari. Setahu saya kalau berbicara Instagram, nanti saya mau gali lebih dalam lagi sama Nanang terkait dengan Instagram. Nanti kita akan cek seperti apa untuk bisa mengoptimalkan Instagram kita. Kemudian yang keempat, online shop. Online shop. Kalau di dalam negeri teman-teman sudah hafal yang namanya Tokopedia, Blibli dan segala macam. Tapi kalau untuk pasar luar negeri ternyata kita juga baru tahu, saya juga baru itu Alibaba. Dan nggak perlu yang berbayar, kalau berbayar member itu mahal sekali. Tapi Alibaba yang istilahnya gratisan aja dulu. Cuma dengan ada tips and trick yang khusus untuk yang gratisan itu bisa kita powerfulkan sehingga kita bisa mendapatkan buyer dari luar negeri. Yang terakhir, yang kelima, yang tidak kalah penting adalah terkait dengan pencitraan, yang terkait dengan bagaimana pengemasan packaging produk kita. Satu, kata Pak Nanang, harus unik. Kita harus benar-benar memastikan produk kita itu susah dicari lawan tandingnya lah ya. Misalnya contohnya kalau makanan di luar negeri itu makanan apa, brondong itu kan hanya adanya di Indonesia itu. Brondong yang kelet itu ya Pak Nanang ya, yang bener kelet itu kalau nggak salah itu ya Pak Nanang ya. Gula aren. Yang dikasih gula aren itu kan unik ya. Yang kedua tadi selain unik adalah foto-foto, tidak hanya foto produk, tapi juga implementasinya. Ketika teman-teman mempunyai produk, let's say baju, ya harus coba dipakaikan ke seseorang untuk ada modelnya di situ. Kalau tentang mebel ya harus ada lokasi ditaruhnya seperti apa sehingga tahu luasan ruangannya kalau ditaruh kira-kira seperti apa. Atau gampangannya kopi deh.
kopi itu kira-kira kalau misalnya pada saat melakukan roastingnya seperti apa, grindingnya seperti apa, kemudian penyajiannya seperti apa, ketika keluar kremanya seperti apa dan seterusnya, bukan begitu Pak Nanang ya? Kemudian Betul. kapasitas industri, lah ini yang dicek. Yang ini kita sering lupa. Dan ini saya memang punya pengalaman sendiri, satu teman saya yang lainnya juga, ketika dia sudah mempunyai buyer di luar negeri, dia senang sekali, tapi dia lupa dengan kapasitas industri. Ternyata buyer di luar negeri itu kondisinya ketika kita tidak bisa memenuhi kapasitas yang dijanjikan, yang diharapkan sama mereka akan segera nyetop. Tidak akan mau lagi untuk membeli dari dia. Artinya kita harus benar-benar jujur dengan kapasitas industri kita, dengan kapasitas produksi kita, itu kira-kira berapa sehingga mereka juga bisa menghitung kira-kira kalau saya membeli maksimal itu di angka berapa. 5 item ini yang menjadi kuncinya Pak Nanang dan menjadi yang di-share ke beberapa anak asuhnya Pak Nanang ya, di pengusaha-pengusaha di Tulungagung dan sekitarnya, sehingga bisa menembus pasar luar negeri. Kalau untuk yang lain, cara untuk shipping seperti apa, nanti teman-teman boleh cek ke Google atau apa, karena itu masalah teknis saja. Dan setahu saya juga memang pemerintah sudah sangat membuka diri untuk membantu untuk itu. Oke, waktu tinggal sedikit, silakan Pak Nanang. Jadi gini, ini kita ambil ide juga, Nyun Sewu, ide tadi terlintas secara langsung aja. Ini saya tunjukkan ya. Ini kursi saya beli di Informa. Oke. Tadi saya dudukin. Ini cuma Rp400.000 pas promo ya. Saya punya ide sepintas saja, mungkin bisa teman-teman mungkin bisa lebih menarik ya. Ini kan cuman flat putih, bahannya PVC gini kan. Misalkan kulit kambing Jawa itu yang ada coklat, ada hitamnya itu kan, untuk melapisi ininya. Itu menjadi kursi yang eksotis akhirnya kan. Ini ide ini selintas lalu muncul. Mungkin teman-teman yang praktisi, terutama yang bisa bikin pakai 3D gitu kan, atau bisa desain dari software, mungkin bisa cari corak kulit kambing itu, terus diaplikasikan secara software dulu ke kursi seperti ini, hasilnya seperti apa, dan itu bisa ditawarkan ke buyer, karena saya tahu belum ada kayaknya kalau kulit kambing Jawa ya. Dan itu eksotis karena mirip-mirip kulit beruang. Cuma ini bukan beruang, bukan binatang yang dilindungi gitu. Ya, ini sekedar tip aja. Mantap. Teman-teman dari kasih ide sama Pak Nanang. Tinggal teman-teman bagaimana bisa mencoba untuk menggali terus-menerus dan mengimplementasikannya. Dan Pak Nanang saya yakin sekali menyediakan waktu untuk diajak konsultasi untuk itu ya, silakan aja. Pak Nanang, ada pertanyaan dari Wikuzen Pak Nanang, dari Mas Bayu Indarko ini ya. Possibility-nya seperti apa kalau misalnya kita buat kolaborasi, let's say kita bicara di alumni Wikusama lah ya, mulai dari produksi, internet marketing, product branding, sampai shipping-nya, sampai ke door-nya buyer itu, kira-kira possibility-nya seperti apa Pak Nanang? Possibility-nya saya siap. Artinya apapun itu selama ini demi kebaikan bersama saya siap. Gitu. Oke, kalau secara pribadi artinya Pak Nanang siap untuk membantu itu ya Pak Nanang ya? Siap. Oke, mungkin kalau ditanya sama Pak Mas Bayu ya, Mas Bayu mungkin menanyakan, Mas Bayu Indarko itu menanyakan apakah memungkinkan kita membuat sebuah badan usaha bersama yang untuk melakukan kolaborasi ini. Mas Bayu, kita masih belum sampai ke sana untuk alumni ini. Kenapa? Karena kita pernah membuat PT dan PT kita itu berat untuk dijalankan saat itu ya, dan akhirnya kita juga tutup PT-nya. Kenapa? Karena satu sama lain kita mempunyai kesibukan bekerja di tempat yang lain, sehingga kita, kalau saran saya untuk kolaborasinya, carilah nanti nomor teleponnya Pak Nanang ya, atau saya sih menyarankan sebelum datang ke rumahnya Pak Nanang, telepon dulu, cari waktunya, karena beliau juga punya banyak
jadwal ya, tidak hanya terkait dengan produksi, terkait dengan juga punya jadwal juga untuk pengajiannya beliau yang juga lumayan padat juga untuk itu. Nah ini teman-teman bisa ngobrol sama Pak Nanang, belajar langsung. Kalau perlu Pak Nanang dibuatkan jadwal satu sesi satu hari Pak Nanang yang secara live ketemu di ruangnya Pak Nanang dengan syarat tetap menjaga protokol kesehatan. Teman-teman yang datang itu sudah membawa rapid test gitu ya. Kita belajar secara live di belakang rumahnya Pak Nanang itu yang menyenangkan sambil ngopi bareng. Kalau misalnya musim hujan berkat kehujanan juga, nanti kita ngobrol di sana. Kalau teman-teman berkenan, kita bergeser ke Tulungagung untuk ngobrol-ngobrol di sana sama Pak Nanang secara live. Mungkin hari Minggu pagi kayak atau Minggu siang kayak kita cari waktunya Pak Nanang yang slow lah, yang lagi longgar lah. Gitu ya Pak Nanang, lebih enak gitu Pak Nanang ya, rasanya ya. Insya Allah siap. Oke, teman-teman silakan ada yang mau bertanya lagi. Saya hanya punya waktu kurang dari 10 menit, silakan. Ada yang bertanyakan lagi? Saya juga ingin menyapa teman-teman yang bukan dari alumni Wikusama yang ada di sini. Saya tadi juga lihat ada beberapa teman-teman yang bukan dari alumni Wikusama, dan saya tahu teman-teman ini memang pelaku-pelaku UMKM, pelaku konsultan, pelaku istilahnya pendampingan di beberapa UMKM dan segala macam, ternyata juga hadir juga di sini Pak Nanang. Beliau Pak Nanang. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga ini jadi manfaat. Pak Nanang, satu pesan Pak Nanang buat teman-teman ketika teman-teman ingin menyalakan ini, ini Mas Budi tanyanya agak ini Pak Nanang. Pak Nanang, sampean gantengnya itu barusan atau sudah lama Pak Nanang? Kak Budi, Alhamdulillah terbukakan mata hatinya Mas Budi kalau gitu sekarang. Cak Budi kapan ngopi Cak? Bareng Cak. Oke. Mas Nanang silakan disampaikan pesannya untuk teman-teman terkait dengan opportunity, karena kalau kita sering bicara ya, kita sering ngobrol ya. Saya tahu beratnya jenengan untuk di masa pandemi kemarin itu bulan Maret, bulan Februari sampai ketika Lebaran juga bagaimana jenengan itu bisa bertahan terhadap masa pandemik ini dan bisa menggaji karyawannya, dan justru sekarang sudah mulai improve bahkan mendapatkan opportunity yang berbeda. Monggo Pak Nanang, sampaikan pesannya ke teman-teman Pak Nanang. Ya baik, terima kasih. Pesan saya cuma satu, tetap istiqomah dengan apa yang sudah ada di hidup ini. Insya Allah itu menjadi berkah buat kita semua, itu aja. Istiqomah, kuncinya adalah istiqomah. Dan memang setahu saya Pak Nanang sebagai pelaku UMKM, saya juga barusan sebagai pelaku UMKM ya, walaupun belum lama, ternyata memang tantangan utamanya adalah mental. Betul Pak Nanang ya? Dan betul, mental ini butuh istiqomah. Nyun sewu, saya potong, ada Bopo Bambang, Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya. Waalaikumsalam Pak Bambang. Nggih. Nggih, lanjut monggo. Nggih, jadi istiqomah mental teman-teman UMKM. Kalau teman-teman karyawan mungkin saat ini belum mencoba untuk menjadi seorang pelaku UMKM, saya sangat menyarankan, karena saya juga seorang karyawan ya, dan sekarang saya sudah memulai untuk membuka UMKM. Ternyata di situ tidak seindah teori, memang harus ada banyak hal yang kita pelajari, dan sangat beruntung saya mempunyai teman-teman pelaku UMKM seperti salah satunya adalah Pak Nanang ini. Saya bisa banyak sharing, saya banyak belajar, dan ternyata memang kunci utamanya adalah mental. Ketika kita berbicara mental, saat yang tepat adalah ketika kita masih menjadi karyawan. Kenapa? Karena biar kita juga tidak terlalu istilahnya ketika ada masalah di belakang 1 bulan, 2 bulan terkait dengan pendapatan dan segala macam, kita masih punya backup pendapatan sebelumnya. Tapi kita sudah mulai belajar menata mental kita mulai sekarang. Dan itu luar biasa struggle-nya kalau sebagai pengusaha baru, apalagi kalau masuk ke dalam pasar ekspor. Insya Allah semua akan bisa lebih baik lagi, dan saya harap teman-teman sekalian, salam kenal dari saya, dari Pak Nanang juga. Saya harap teman-teman juga tidak lepas koordinasinya atau lepas intensitas komunikasinya hanya sekedar di live IG ini,
tapi kita juga berharap, saya mengundang sebagai ketua alumni Wekusama, saya mengundang, ayo bareng-bareng kita tempatnya Pak Nanang, tentu saja dengan protokol kesehatan, harus punya rapid test juga ya Pak Nanang ya. Nanti Pak Nanang hanya akan menyediakan tidak lebih dari 10 sampai 15 orang, karena saya tahu persis besaran ruangannya Pak Nanang. Dipakai untuk 50 itu bisa, tapi kalau saat ini saya nggak menyarankan kenapa harus ada jaga jarak dan seterusnya ya Pak Nanang ya. Jadi tidak lebih dari 10 sampai 15 orang, nanti Pak Nanang akan menyediakan tempatnya, kita dari alumni yang akan mengkoordinir datang ke sana untuk kita ngobrol-ngobrol langsung pakai papan tulis, nanti kita lebih nyaman untuk kondisinya dan lebih fleksibel lah ya waktunya. Saya rasa begitu Pak Nanang, matur nuwun, mugi-mugi barokah sharing ilmunya Pak Nanang. Amin, amin, ya rabbal alamin, sami-sami. Okay. Salam buat keluarga dan teman-teman Wikuzen. Demikian kita sudah live sama Pak Nanang, seorang pengusaha, pelaku usaha dan sudah menembus pasar ekspor beberapa kali. Yang terakhir pasar ekspornya juga luar biasa, tidak hanya batu petrified yang beliau punya, tapi juga kere bambu. Bayangin kere bambu sudah diekspor, istimewa kan ya. Dan itu bukan instantly, bukan karena keberuntungan, karena ada cara-cara yang secara istiqomah beliau selalu lakukan. Ini yang perlu kita belajar pada beliau. Alhamdulillah kita sudah selesai, dan dari teman-teman alumni titip kemarin sudah kita sebar di masing-masing angkatan bahwa kita ada donasi duka untuk untuk keluarga almarhum Bapak Anang Effendi. Silakan dikomunikasikan di masing-masing WA group angkatannya masing-masing, dan untuk segera kita akan sampaikan ke keluarga secara berhak oleh Mas Bayu Indrako sesegera mungkin. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan insya Allah minggu depan nanti host beneran yang lebih enak dipandang, bukan saya, bukan Pak Nanang. Bukan teman-teman yang angkatan-angkatan ini, lebih enak dipandang, dan insya Allah juga tamu-tamunya lebih istimewa dan sama lah istimewanya dengan Pak Nanang, bukan saya yang jelas. Pak Nanang ini sangat istimewa sekali, maupun untuk jadi bintang tamu ini loh sudah alhamdulillah saya, karena susah sekali minta dia, itu susah sekali. Caranya cuma satu, sampean hostnya gelem, asem tenan ya wis. Oke, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Allahumma fiq illa qomitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian.